Halo Lexers, balik lagi bersama gua Aris Rihadi. Nah, kali ini gua mau review sebuah mobil yang bisa dibilang jarang kelihatan di jalan, tapi tetap menawan di tengah gempuran. Mobilnya Toyota BZ4X, mobil listrik pertama dari Toyota yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa review dan impresinya? Sebelum lanjut, jangan lupa nyalain dulu lonceng notifikasinya dan di-subscribe channel OLX Indonesia biar kalau ada video baru kalian nonton yang pertama. Oke, gua akan mulai bahas BZ4X ini dari bagian depannya. Depannya sendiri lampunya pipih aja. Kalau misalnya bisa dilihat, kalau misalnya anak sekarang tuh di atasnya dikasih alis, ini udah dapat langsung dari asal pabriknya. Di sini ada LED yang merangkap sen juga, yang lari-lari lampunya full LED semua, lampu dekat, lampu jauhnya. Sementara di bagian tengah ada kameranya untuk 360 yang tersamarkan dengan baik. Sayangnya untuk depannya sendiri ground clearance-nya cukup rendah, sekitar 30 cm atau 27 cm. Di sini ada bolongan yang benar-benar bolong, bisa dilihat tuh jari gua keluar yang mengalirkan udara ke sisi samping. Ke sampingnya ini menurut gue yang salah satu kontroversial juga ya. Kesandung di desain mobil ini. Karena di bagian fendernya ini full plastik, bukan sewarna bodi. Yang mana kalau misalnya mobilnya warna putih, ini akan tetap hitam. Ke samping di sini ada buat ngecas mobilnya sendiri gitu. Spionnya cukup besar, penglihatan ke belakangnya juga bagus. Pintunya mobil CBU, platnya beda ya sama mobil plat Toyota yang dibikin di sini. Ini lebih tebal, bunyinya aja lebih mantap. Ke atas ada roof rail nih, bisa dijadiin. Tuh. Garis bodinya sendiri tajam-tajam, SUV yang bisa dibilang memadukan unsur kesportian. Velgnya pakai ring 18 dual tone, 4 rodanya udah pakai disc brake. Nah, untuk belakangnya untungnya masih senada dengan bagian depannya, futuristis. Kaca belakangnya tuh landai ya, kayak SUV coupe lah dari merek Eropa. Yang uniknya di sini tuh spoilernya tuh nggak utuh kiri ke kanan, tapi di tengah-tengahnya tuh dikasih kayak cowakan gitu yang katanya sih buat downforce sama buat mengalirkan air hujan jadi langsung turun kalau kena angin ya. Karena di sini nggak ada wipernya, cuma ada rear defogger dan ada kayak ductile nih tipis di sini yang menambah unsur sporty. Lampunya memanjang LED-nya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, terserah mau lihat dari mana. Terus ada garis-garisnya juga sebagai aksen, yang pasti udah full LED juga. Ada BZ4X, BZ tuh Beyond Zero ya. Terus buka bagasinya. Oke, elektris ya, tinggal pencet aja. Kapasitasnya bagasinya sendiri cukup lega. Di sini ada tempat penyimpanan tambahan nih buat nambah charger. Nggak ada ban serepnya karena udah pakai run flat tire juga. Ada lampu LED. Oh, ini sih lega banget kalau misalnya mau masuk ke sini. Stick golf, koper besar muat. Dengerin suaranya. Oh. Motornya halus banget. Oke, itu menurut gua dari bagian belakang dari Toyota BZ4X ini. Sekarang kita coba lihat yuk yang ada di kap mesin depannya. Oke, kita buka. Waduh, BTW ini nggak ada grill radiatornya ya, jadi buat apa juga? Karena ini kan mesinnya mesin listrik, nggak butuh pendinginan. Ada kecil aja, cuma buat dinginin baterainya. Ini dia mesin listriknya. Sebenarnya mobil ini tuh bagian depannya mirip kayak mesin konvensional ya, mesin bensin karena emang di depan gitu. Biasa kan ditaruh di bawah atau diumpetin, ditutup rapat, terus ada kotak kecil sebagai frang atau front trunk. Kalau ini bener-bener mesin, cuman ya emang nggak perlu ganti oli, nggak perlu isi radiator, cuman ada buat washer, terus power steering. Oh, ini ada nih, ini buat apa? Oh, ada baterai coolant-nya, berarti bukan radiator gitu. Nah, untuk tenaga, jarak tempuh, terus sama kecepatan ngecasnya, lebih jelasnya akan dijelasin sama Koaboy lagi. Sikat kok. Kalau tipe baterai yang digunakan di BZ4X ini itu pakainya lithium ion, kapasitasnya tuh di 71,4 kWh. Nah, mobil ini cukup kencang nih, dari 0 ke 100-nya hanya 8,3 detik. Di bawah 10 detik, otomatis ini yang udah kayak sport car mirip-mirip lah. Tenaganya juga gede di 201 HP dengan torsinya itu di 266,3 Nm. Kalau boy sekarang mau hitungin pajak per tahun, maintenance-nya dan pemakaian sebulan tuh habis berapa sih?
pajak per tahun mobil ini bakal kaget deh Lexus. Nggak nyampe 500.000, cuma 300 ribuan. Tergantung ini mobil keberapa ya, karena ini kan subsidi pemerintah dan dapat subsidi juga nih mobil listrik, jadi cuma 300 ribuan doang untuk mobil listrik. Maintenance bulanannya pun juga murah, tapi kalau gue hitung sampai 100.000 km pemakaian 100.000 ya, itu di 2,8 juta. Asli ini mobil sih murah banget biaya ininya. Nah, kapasitas baterainya ini itu bisa klaimnya tuh di 500 km lebih. Itu menurut WLTP. Tapi kita pemakaian dalam kota Jakarta, suhu dan segala macam ya kurang lebih di 480 km lah. Kita hitung misalkan dari BSD ke SCBD ya. Satu hari itu kira-kira pemakaian di 70 km. Nah, 70 km ini kita hitung dalam pemakaian 7 hari, ya kan, karena 1 minggu juga dipakai untuk jalan-jalan. Kira-kira 490 km dalam seminggu. Nah, sedangkan mobil ini untuk charge-nya itu dari 0 sampai 100 cuma 176.000 doang. Nah, kalau dikalikan 4 dalam waktu sebulan, jadi pemakaian ini mobil ini sih benar-benar murah banget Lexus. Cuma 704.000 untuk pemakaian mobil ini selama sebulan. Kalau buat lebarnya ini mobil di 1,86 meter, panjangnya tuh di 4,69 meter, nah tingginya di 1,65 meter. Cocok banget buat di jalan perkotaan. Balik ke Mas Aris. Oke, mau gimana pun tetap aja ya mobil ini ya meskipun masih pakai tiang, terus di antara mobil listrik lainnya yang bisa dibilang fiturnya lebih banyak, tetap menawan di tengah gempuran. Apalagi gempuran saudaranya sendiri, mobil hybrid. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, sekarang gue udah di dalam. Cukup gelap ya, kita coba buka dulu karena mobil ini ada panoramic sunroofnya. Kita mulai dari bagian setirnya dulu. Kalau menurut gue nih setirnya cukup rame. Sebelah kanan tuh buat ngatur cruise control, sebelah kiri buat ngatur audio sama speedometernya. Sayangnya speedometernya ini agak kehalangan setir ya, khususnya bagian sini nih. Ini posisi mengemudi gua. Setirnya juga ada tilt dan teleskopik. Kalau misalnya dikatasin lebih kehalangan lagi, jadi agak susah nih kalau mau lihat kecepatan, sisa baterai dan lain-lain di odometernya. Material dashboardnya keras lagi. Plastik. Untungnya ini bukan dibalut sama kulit ya, tapi bahan sejenis fabric gitu. Kalau buat mobil listrik, tampilannya cukup futuristis, senada sama bagian luarnya. Sementara door trimnya dilapis kulit dan biasa aja, tidak terlalu empuk. Posisi duduk, nah, ini posisi duduk gue 165. Ini lengkap pengaturannya, elektris, maju mundur segala macamnya. Segini nyaman. Cuma tadi aja kalau misalnya mau lihat speedometer agak effort karena kehalangan sama bagian atas setir ini. Gitu. Ke tengah, head unitnya besar, cuman ada beberapa kurangan karena nggak ada menu utamanya. Jadi ya mau gimana dong, begini aja. Untungnya ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless gitu. Nah, untuk AC-nya ini udah digital dual zone, dan yang gue suka tuh nggak dimasukin ke dalam layar kayak mobil-mobil listrik dari Cina. Pengaturannya lengkap, ada arah hembusan yang pastinya dong, masa mobil mewah nggak ada arah hembusannya. Terus ada yang fitur yang suka banget nih, yaitu pendingin jok. Jadi kalau misalnya kayak macet gitu atau lagi pakai flanel, baju yang tebel kayak gini, punggung tetap adem. Ini gue cukup suka karena nggak dimasukin ke dalam layar. Jadi kalau misalnya sambil nyetir butuh naikin suhu, nurunin suhu, tinggal pencet-pencet aja. Ke bawahnya ini buat transmisinya. Dia transmisinya tuh harus dipencet lalu diputar ke D, ke N, ke R gitu. Terus aja juga one pedal, parking brake elektrik, auto hold, eco mode, kamera 360 dan mode berkendara lainnya. Ke tengah ada wire chargingnya yang ketutup rapi ya. Gitu. Wah, ada cup holder, tempat penyimpanan yang biasa aja, nggak ada kulkasnya, jadi nggak terlalu dalam juga. Bawaannya agak floating ya modelnya. Di bawah tuh ada colokan-colokan buat ngecas gadget deh, sama buat penyimpanan. Mobil ini nggak punya laci by the way, jadi buat nyimpen-nyimpen cuma mengandalkan ini aja.
build quality-nya cukup solid. Sekarang kita coba ke bagian belakang. Halo. Kalau yang iya, ini agak besar ya. Pas sekali untuk 3 orang besar seperti kita. Ini akrab banget ya. Iya, kita terlalu dekat sepertinya ya. Betul di sini. Tapi ya memang ya ini sih ya. Armrestnya ini ya bener. Bukan armrest tuh, headrest. Nah, itu dia. Kalau armrest di sini. Betul, sama di belakang gua nih di punggung. Betul. Ini namanya headrest. Headrestnya ya agak kaku ya kayak Robocop Saman. Saya lihat di sini. Headroom? Aman. Headroom sih aman banget ya. Masih jauh banget. Cuman emang duduknya agak jongkok nih posisi saya di sini. Walaupun sebenarnya legroomnya Lega ya. lega banget ini. Masih bisa ini kita kalau mau naruh barang-barang di sini juga kayaknya masih bisa sih ya. Cuman ya agak kepencet sih perut saya ya sebenarnya. Saya juga di tengah kepencet ya. Iya benar. Terhimpit, bukan Kita lihat kepencet. saya tidak nyaman kayaknya nih Betul. masnya ya gitu. Tidak nyaman sekali. Ini Apalagi kalau kita bertiga di sini yang nyetir siapa? ini bisa otonomous kayaknya. Oh gitu. Enggak apa. Tapi AC dapat nggak? Kebetulan AC-nya kena betis nih. Ini habis di Iya. sini. Agak dingin ya di tengah. Iya, betis gua dingin sih di sini. Kaki bener nih, kaki udah mulai kram nih. Dingin, agak dingin nih, bener. Silakan keluar lagi. Ya, Cukup, terima kasih. udah sampai mana kita? Masih di sini-sini aja. Oh iya. Oke, sekarang gua udah berada di balik kemudi dari Toyota BZ4X. Fun to drive ya mobilnya. Akhirnya bisa diajak kompromi lah, nurut, nggak ada lag-nya atau kosongnya. Biasa kan kalau mobil yang setirnya terlalu ringan tuh setirnya udah belok tapi mobilnya masih butuh jeda untuk ngikutin arah dari pergerakan setirnya. Kalau ini tuh bener-bener sepresisi itu. Suspensinya cukup meredam dengan baik kalau misalnya ada jalan yang kurang rata. Cuman butuh pembiasaan aja. Kalau misalnya biasa naik Toyota kan sennya di kanan, ini di kiri. Ingat aja jangan kebalik. Kalau baterainya penuh, mobil ini bisa melahap jarak 520 km. Ya kalau untuk misalnya liburan ke Bandung sih masih bisa lah ya bolak-balik tanpa ngecas gitu. Kalau ngecasnya mobil ini kalau misalnya pakai fast charging tuh dari 16% sampai penuh tuh cuman sekitar setengah jam lah. Jadi misalnya kalau di rest area sambil istirahat, sambil ngopi, ditinggal sebentar udah penuh lagi gitu. Sekarang tuh baterainya sekitar 50%, jarak yang ditempuh 278. Buat sampai 100 km tuh wah effortless sekali. Karena memang tenaganya ngisi terus dari bawah sampai atas. Sekarang gue mau coba fitur auto parkingnya. Ini caranya tinggal pencet di sini ada P, terus dia akan nge-scan ada tempat parkir nih di sebelah kanan. Kita pencet untuk tempat parkirnya dan start. Nah, sistemnya akan mendeteksi sendiri. Mobilnya akan parkir sendiri tanpa dikemudikan ataupun diinjak rem sama gasnya nih. Benar-benar mengandalkan sistem mobilnya. Kita coba apakah dia akan lurus presisi. Oke. Masuk. Nah, tangan nih. Oh, di atas ya. Tidak memegang setir sama sekali. Wow. Selesai. Secepat itu. Tidak perlu tukang parkir. Kita cek nih lurus nggak? Mantap, lurus. Nah, Alexers, itu tadi review gua soal Toyota BZ4X. Memang, kalau misalnya dibandingin sama pesaing-pesaingnya, apalagi khususnya mobil listrik dari Cina, mobil ini tuh masih banyak kekurangannya. Tapi tetap aja, brandnya Toyota. Jadi, ya bisa dibilang menawan lah di tengah gempuran. Walaupun peminatnya sedikit kalau misalnya dibanding sama mobil listrik dari Cina. Jangan lupa di komen kalau kalian suka sama video-video kayak gini. Like juga.
nyalain lonceng notifikasinya dan di subscribe channel OLX Indonesia. Seperti yang gue bilang, kalau ada video baru, kalian langsung nonton. Bye!